Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan seri kita yaitu tentang 7 Deadly Sins atau 7 dosa mematikan, dan secara khusus pada kesempatan ini kita berfokus kepada dosa iri hati. Apakah iri hati itu? Mengapa itu berbahaya dan apa relevannya kita mempelajari pelajaran ini supaya kita sebagai orang-orang Kristen tidak jatuh terjebak di dalam dosa ini? Mengapa ini sangat penting untuk dipelajari? Kita akan mendalami bersama-sama pelajaran ini. Itu sebabnya saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung bersama dengan kami. Atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif. Bahkan mungkin juga pikiran saudara, pertanyaan saudara seputar dengan topik yang kita bahas pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Jamie Nayoan, Master of Arts in Religion. Beliau telah menikah dengan Ibu Nuning Nurnaina, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, Alicia dan Shera. Di dalam pengalaman hamba Tuhan ini telah melayani selama kurang lebih 15 tahun. Beliau menamatkan pendidikan S1-nya tahun 2002 dari Universitas Kelabat, lalu kemudian pada tahun 2019 dari Adventist International Institute of Advanced Studies Philippines dengan gelar Master of Arts in Religion dengan penekanan bahasa-bahasa Alkitab. Dan saat ini hamba Tuhan ini dipercayakan sebagai dosen Fakultas Filsafat Universitas Advent Indonesia Bandung. Dengan pengalaman dan juga kecintaan hamba Tuhan kepada firman Tuhan, ini akan sangat menolong saudara dan saya untuk mendalami topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Jamie Nayoan? Kabar baik, Pendeta. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta boleh meluangkan waktu untuk kembali melayani di Cornelius Media. Saya percaya ini kali yang kedua atau ketiga Pendeta boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama narasumber kita tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Sahabat-sahabat di rumah, kita akan membaca kitab suci, tapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa Tuhan kami sangat membutuhkan hadirat-Mu melalui kuasa Roh Suci-Mu yang akan memberikan penerangan kepada kami. Teristimewa hamba-Mu Pendeta Jamie Nayoan yang akan menuntun dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat di rumah, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman Tuhan yang menjadi landasan diskusi Alkitab kita pada kesempatan ini. Kita buka di dalam Ayub pasal 5 ayatnya yang kedua. Ayub pasal 5 ayatnya yang kedua mengatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Demikianlah pembacaan kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita, dan mari kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Jamie Nayoan. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang dosa iri hati ini, kita mau lihat dulu tentang pengertian atau definisi. Apa sebenarnya definisi iri hati ini? Dari berbagai sudut pandang dan definisi yang Pendeta boleh bagikan bersama-sama dengan kita pada kesempatan ini. Disilakan. Baik, terima kasih Pendeta Edward. Saya akan mencoba untuk memberikan definisi iri hati berdasarkan akan beberapa arti kata yang diambil baik dari leksikon bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani.
dan juga dari kamus bahasa Inggris maupun dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, dari bahasa Ibrani, kata itu berasal dari kata kana. Kata iri hati berasal dari kata kana, dan itu adalah sebuah kata kerja. Dan kata kerja ini sendiri berasal dari kata kineah dan juga kano, atau juga kadang-kadang dalam bentuk adjektif kana. Sebenarnya pada dasarnya arti kata ini berasal dari root yang sama, dan ini diartikan sebagai yang kita sebut tadi sebagai iri hati. Kita tahu cerita tentang Rahel yang mandul, ya, dan kemudian dia iri kepada Lea yang produktif, dan kemudian kita tahu tentang Yusuf, ya, yang mana dia mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan ketika saudaranya iri terhadap dia karena dia diperlakukan istimewa oleh ayahnya. Dan kemudian kita juga membaca dari Yeskiel 35:11, ada Edom yang iri kepada bangsa Israel oleh karena mereka melihat kemurahan hati yang dialami oleh Israel. Dan selain daripada itu, selain dari kata iri hati atau selain daripada arti iri hati yang direfleksikan dari ayat ini, dari kata ini maksud saya, kata ini juga kadang-kadang diartikan sebagai cemburu. Ya, contohnya dalam Kejadian pasal 26:14 dikatakan bahwa Ishak dia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu iri atau cemburu kepadanya. Ya, nah di dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang mengekspresikan akan iri hati. Yang pertama adalah tonos, ya, tonos. Nah, kata tonos ini sering diartikan dengki atau kedengkian atau mendengki, ya. Arti kata ini adalah perasaan tidak suka oleh karena melihat keberhasilan orang lain, ya, karena mereka melihat keberhasilan orang lain. Dan kata yang kedua yang memiliki root yang sama yaitu toneo. Ini adalah bentuk kata kerja yang berarti bahwa mengalami satu perasaan sakit oleh karena melihat atau menganggap, ya, hanya melihat dan bahkan kadang-kadang menganggap keuntungan yang dialami oleh seseorang atau orang lain, ya. Jadi tolong perhatikan kata ini, dia katakan bahwa orang tersebut memiliki sakit dalam diri karena melihat atau bahkan menganggap ada keuntungan yang dialami oleh orang lain. Dan contoh daripada penggunaan kata ini terdapat dalam Galatia 5:26. Ya, di sana Paulus katakan jangan kita gila hormat, jangan kita saling menantang, dan jangan saling mendengki. Dan kata yang ketiga yaitu optalmos poneros. Optalmos poneros itu adalah mata yang jahat. Optalmos mata, poneros jahat. Ya, jadi mata itu melihat orang lain dengan perasaan yang jahat, ya. Mata yang jahat ketika melihat orang lain berhasil. Ada satu kata lagi dalam bahasa Yunani yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan iri hati, tapi dalam bahasa Inggris banyak kali itu diterjemahkan sebagai cemburu atau bersemangat melakukan sesuatu, yaitu kata zelos atau zelou. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris, iri hati ini atau sering kita sebut, kita dengar atau kita baca envy, itu artinya adalah perasaan sakit, ya, perasaan sakit oleh karena melihat ada keuntungan yang dinikmati oleh orang lain. Dan perasaan sakit itu kadang-kadang dibarengi dengan satu keinginan untuk memiliki keuntungan yang sama, ya. Dan ketika hal itu tidak didapat, disitulah lebih sakit. Itu yang disampaikan dalam kamus Merriam-Webster. Dan kemudian dalam kamus besar bahasa Inggris, kata iri hati ini kurang lebih sama dengan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Dalam pengertian yang lebih luas, ini adalah emosi yang terjadi ketika seseorang tidak memiliki kualitas superior atau tidak memiliki prestasi atau kepemilikan yang dimiliki oleh orang lain, dan dia berharap atau dia menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain itu dimiliki oleh dirinya sendiri, tapi kenyataannya dia tidak memiliki hal tersebut. Ya, jadi seperti itu mungkin definisi daripada kata iri hati. Terima kasih, Pendeta. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau mungkin kita bisa melihat atau mungkin tidak melihat orang lain, tapi mendeteksi diri kita sendiri, bagaimana ciri-ciri orang yang sementara terperangkap dalam dosa ini? Karena bisa saja mungkin tidak kelihatan, tetapi
sebenarnya kita tanpa sadar sudah masuk, terperangkap di dalam dosa iri hati. Apakah ada ciri-ciri yang sebagai alat deteksi? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih banyak. Pendeta, kalau berbicara tentang diri sendiri, mungkin kita bisa saja pernah mengalami atau pernah tergoda untuk memiliki iri hati. Ya. Dan tentu kita berharap supaya itu tidak berkembang atau tidak berbuah untuk pada hal-hal yang destruktif. Tapi sebentar kita akan bahas hal tersebut. Tetapi mungkin kalau saya boleh katakan, sebenarnya kalau melihat ciri-ciri dari orang lain yang terperangkap dalam dosa ini agak sulit. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan di atas tadi, kalau kita melihat akan definisi dari Perjanjian Lama, kata dari Perjanjian Lama atau dari bahasa Ibrani, dikatakan bahwa dosa ini tidak kelihatan dari luar. Ya, ini bukanlah sebuah emosi yang kelihatan di permukaan. Ini adalah satu emosi atau kondisi di mana itu terjadi dalam hati, dalam pikiran. Dan ini memang sulit untuk dilihat. Ya, merasakankah mungkin atau bisa melihat kalau orang tersebut mengungkapkan perasaan apa yang dipikirkannya terhadap seseorang. Ya mungkin dia kasih tahu sama saya atau kasih tahu sama orang temannya atau orang lain, ya, dia bilang, oh ya saya nggak suka sama dia, padahal sebenarnya mungkin itu hanya karena dia merasa iri terhadap orang tersebut. Tetapi paling tidak dari beberapa sumber yang saya dapati ada beberapa ciri yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah merasa tidak bahagia kalau orang lain mencapai kesuksesan. Atau bisa saja ketika melihat orang lain berhasil mencapai sesuatu, dia merasa kecewa atau tidak senang. Dengan kata lain, bahwa kesuksesan orang lain membuat orang yang iri hati ini merasa tidak bahagia. Dan bahkan dia akan menolak untuk merasakan kebahagiaan yang sama yang dirasakan oleh orang yang berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia merasa perlu untuk membatasi atau mengurangi kesuksesan orang lain. Dan ini sangat bahaya sekali. Ini dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan yang negatif. Ya, contohnya misalnya ya seperti yang saya boleh sampaikan, mempengaruhi orang lain supaya membenci orang yang membuat iri. Jadi mulai dia mungkin akan berbicara hal-hal yang negatif terhadap orang lain yang dia rasa telah membuat sesuatu yang membuat iri hati dalam dirinya sendiri. Dan yang lebih parah lagi, ya saya tidak tahu apakah ini muncul dalam dunia nyata atau tidak, tetapi bisa saja itu akan berupa merusak hasil kerja atau usaha orang lain, ya, karena saking irinya dia akan merusak pekerjaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah dia akan banyak menilai orang lain secara negatif. Apa saja yang dibuat orang lain akan membuat orang tersebut iri. Dan apa saja yang dibuat oleh orang lain itu juga dia akan selalu lihat dari sisi negatif. Dan ini sangat berbahaya sekali. Saya pikir, saya dan kita semua, para permisa, ya, saya atau Pendeta Edo, mungkin bisa saja ada perasaan itu muncul. Tetapi jangan sampai itu kita pelihara. Nanti sebentar kita akan bahas lagi, ya. Kita akan lanjut sebentar. Tetapi paling tidak, itulah ciri-ciri dari orang-orang yang memiliki perasaan iri hati terhadap orang lain. Baik, terima kasih Pendeta. Ini semakin menarik apa yang Pendeta sampaikan tadi. Dan saya yakin kita semakin bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun, sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah tentang 7 dosa mematikan, dan secara khusus kita berfokus kepada dosa iri hati. Dan tadi kita sudah mendengarkan dari narasumber kita tentang definisi, lalu kemudian ciri-ciri
Dan ini akan menolong saudara dan saya untuk melihat diri kita sendiri, memeriksa apakah mungkin kita sudah terperangkap di dalam dosa iri hati. Mari kita lanjut kepada narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Jemina Yohan. Pendeta, Alkitab adalah sumber, dan di dalam Alkitab tentu saja ada contoh-contoh di mana kita boleh belajar dari keberhasilan dan juga kegagalan tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab. Nah, apakah ada cerita dari Perjanjian Lama yang pendeta boleh bagikan yang memberikan sebuah ilustrasi betapa berbahayanya dosa iri hati ini? Bagaimana pendeta melihat? Baik, terima kasih Pendeta Edward. Kalau kita melihat dari Perjanjian Lama, sebenarnya ada beberapa cerita yang menggambarkan tentang iri hati. Tadi saya sudah sempat singgung tentang Yusuf dan saudaranya. Tetapi yang saya ingin angkat adalah cerita tentang Saul dan Daud. Saudara, kita lihat bagaimana, kita sudah mengetahui bagaimana cerita ini ya. Kita tahu bagaimana Saul menjadi raja, tapi kemudian ketika dia beralih dari kesetiaannya kepada Tuhan, kepada pemberontakan terhadap firman Tuhan, maka Saul mulai memiliki hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, termasuk iri hati. Dan pada waktu Daud berada dalam lingkaran tentaranya, ya, setelah Daud dia mengalahkan Goliat dan kemudian dia pulang dari mengalahkan akan orang Filistin, kita tahu cerita bagaimana para perempuan dari orang Israel menyongsong Saul dan juga mereka bernyanyi. Dan bahasa yang dinyanyikan oleh para wanita ini atau para perempuan ini adalah Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tapi Daud berlaksa-laksa. Coba kita perhatikan hal yang disampaikan bagian ini dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Di mana iri hati itu adalah ketika seseorang merasa dia tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain. Dan di dalam kondisi Saul dan Daud ini, Saul dia merasa ada sesuatu yang berbahaya. Ya, keberadaan Daud itu menjadi ancaman bagi dirinya. Dan kemudian pencapaian dari Daud itu juga menjadi satu hal yang membuat dia merasa susah. Seperti yang saya katakan tadi, ada pencapaian tetapi orang yang iri itu merasa justru susah melihat pencapaian tersebut. Ya, itu sebabnya kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 8 dia bilang, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Ya, jadi dia marah sekali dengan hal tersebut. Ya, dan ayat katakan sejak Daud. Saudara tolong perhatikan, sangat bahaya sekali. Perasaan iri hati yang dipelihara oleh Saul itu ternyata sangat membuat dia menjadi rusak dalam pikirannya. Dari waktu ke waktu perasaan tersebut dia tanamkan. Akibatnya adalah kehidupannya menjadi tidak damai. Jadi itu mungkin salah satu contoh dari Perjanjian Lama, Pendeta. Ya, baik. Nah sekarang kalau kita ke Perjanjian Baru, apakah ada juga di dalam Perjanjian Baru cerita tentang dosa iri hati yang sangat berbahaya? Baik, terima kasih. Mungkin saudara di rumah pernah membaca cerita di Perjanjian Baru sehubungan dengan masalah iri hati, ya. Tetapi yang saya mau angkat adalah tentang kehidupan Yesus. Saudara, dari semenjak Yesus memulaikan akan pelayanannya, ya, sampai pada hari Yesus disalibkan, Yahudi dan ahli Taurat, mereka tidak suka dengan keberadaan dari Yesus. Mereka tidak suka ketika murid-murid mereka itu banyak yang beralih untuk percaya kepada Yesus. Mereka tidak suka ketika Yesus membuat pencapaian-pencapaian dalam pelayanan. Ya, mereka tidak mau itu hal itu terus-menerus terjadi. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, ketika mereka menyalibkan Yesus, dikatakan bahwa Pilatus pun tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus itu oleh karena mereka iri kepada Yesus, oleh karena mereka dengki kepada Yesus. Coba kita bayangkan apa yang terjadi ya dalam kasus ini. Selama kurang lebih 3 tahun dalam pelayanan Yesus, orang-orang Yahudi ini atau para tua-tua, yang saya maksud tua-tua dan ahli Taurat ini, mereka berusaha untuk selalu melihat kesalahan Yesus. Mereka berusaha untuk mencari apa saja yang hal-hal negatif tentang Yesus. Kadang-kadang mereka menyuruh orang untuk memata-matai Yesus, hanya untuk mencari kesalahan Yesus.
Kenapa itu terjadi? Oleh karena iri hati sudah ada di pikiran mereka, sudah ada di hati mereka. Ya, coba kita perhatikan, hidup mereka tidak damai hanya karena mereka merasa iri hati kepada Yesus. Ya, dari semenjak Yesus melayani, mereka terus melihat Yesus. Mereka datang kepada Yesus bukan untuk mendengar Yesus, tapi justru untuk mencari kesalahan, untuk mencelakakan Yesus, dan bahkan pada akhirnya mereka meminta Pilatus untuk menghukum Yesus dengan cara disalibkan. Jadi itu mungkin salah satu contoh cerita tentang iri hati atau bahayanya dosa ini dalam Perjanjian Baru. Baik, terima kasih Pendeta. Yesus adalah contoh ya, kehidupannya bagaimana menimbulkan iri hati bagi para pemimpin agama, dan pada akhirnya mereka menjadi pembunuh anak Allah. Dan pertanyaan selanjutnya, efek dari dosa ini, kalau seseorang secara sadar terus-menerus memelihara roh iri hati ini, apa dampak dosa ini kepada diri saya sendiri secara pribadi? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Baik, mungkin kita baca 2 ayat saja Pendeta, dari Amsal pasal 14 ayat 30. Ayat ini mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Perhatikan, ini adalah paralel yang disebut dengan antitesis. Ya. Yang tenang membuat orang segar, damai, ya. Tetapi di sisi yang lain, iri hati artinya bahwa membuat orang menjadi sakit, ya. Apakah secara literal itu membusukkan tulang yang dimaksudkan oleh Salomo, tetapi kalau kita lihat secara bahasa puitis, maka itu akan membuat seseorang mengalami ketidakdamaian dalam diri. Kalau kita bandingkan dengan bahasa yang pertama menyegarkan tubuh, berarti arti yang kedua itu berarti tidak membuat tubuh kita segar atau tidak membuat tubuh kita damai, kehidupan kita tenang. Ya. Nah, jadi akibat yang pertama terhadap dosa ini adalah membuat hidup kita tidak tenang, membuat hidup kita itu tidak damai. Yang kedua adalah dari apa yang kita baca di bagian awal program ini, yaitu dalam Ayub 2 ayat 5 ayat 2. Saya bacakan kembali. Dia bilang, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Lihat, Ayub mengatakan bahwa orang bodoh ini, atau orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Di sini juga kita lihat paralel ya, sebenarnya kurang lebih ini memiliki arti yang sama. Ya. Bahwa baik orang bodoh atau orang bebal akan dibinasakan oleh sakit hati dan iri hati. Dua kata ini sebenarnya boleh dikata bersaudara. Orang yang iri hati, yang memelihara kebiasaan iri hati ini akan selalu sakit hati kepada orang lain. Ya, dia sakit kalau melihat orang lain. Dia sakit hati kalau melihat keberhasilan orang lain. Tetapi justru hal ini akan membuat mereka tidak akan berhasil dalam kehidupan mereka. Apakah mati secara literal, apakah dia mati secara metafor, seperti yang di dalam Amsal tadi, kesegaran tubuhnya hilang, kedamaian tubuhnya hilang. Tetapi yang pasti bahwa iri hati ini sangat berbahaya kalau terus-menerus dipelihara. Dan ini akan berdampak yang buruk bagi kehidupan pribadi. Baik. Terima kasih Pendeta, luar biasa ya. Sangat gamblang disampaikan dalam Alkitab tentang dampak iri hati kepada mereka yang memeliharanya. Nah sekarang dosa ini juga berdampak terhadap hubungan dengan sesama kita manusia seperti dosa-dosa yang lain juga. Nah kira-kira apa dampak dosa ini kepada hubungan kita dengan sesama manusia? Anggota keluarga atau mungkin sahabat, rekan sekerja, bagaimana Pendeta melihat? Atau mungkin juga anggota jemaat. Apa Pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih. Saudara, kita diciptakan oleh Tuhan untuk berhubungan. Ya, Tuhan menciptakan manusia untuk berhubungan satu dengan yang lain. Tuhan menciptakan manusia sebenarnya tujuannya untuk mengasihi orang lain. Hal yang paling berdampak ya dari dosa iri hati dalam hubungan kita dengan sesama itu adalah yang tadi, rusaknya hubungan kita satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita mengorbankan hubungan kita dengan orang lain hanya karena iri hati kita. Yang sebenarnya kita tahu bahwa kita perlu memiliki hubungan dengan orang lain. Kadang kita susah, kita membutuhkan bantuan dari orang lain.
ya. Kita senang, kita bisa berbagi kesenangan dengan orang lain. Kalau kita memiliki perasaan iri hati kepada orang lain, maka itu akan merusak hubungan kita. Jangan korbankan akan hubungan itu dengan perasaan iri hati, ya. Jangan sampai itu terjadi. Dan tolong juga kita pikirkan, kalau kita memiliki perasaan iri hati, itu juga bisa berdampak dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang dekat, contohnya keluarga kita. Kadang-kadang kalau misalnya ada perasaan iri hati, dan kadang mungkin kita pernah mendengar seringkali ada cerita-cerita dari orang, oh ini orang ini sifatnya seperti ini, orangnya ini sifatnya seperti ini. Saudara, tanpa kita sadari, kalau kita memiliki perasaan iri hati itu, kadang keluarga kita, nama baik keluarga kita terbawa-bawa, ya, terbawa-bawa, dan hanya itu mempermalukan nama keluarga kita. Itu sebabnya jangan sampai itu terjadi, ya. Kalaupun ada perasaan itu kita harus tekan, ya, supaya jangan sampai itu mempermalukan diri kita, mempermalukan orang lain, dan bahkan merusak hubungan kita dengan orang lain. Baik. Terima kasih pendeta. Dampak yang sangat merusak diri sendiri dan juga hubungan dengan sesama, bahkan keluarga. Nah, di atas semuanya itu, dosa apapun itu adalah tentu mempengaruhi hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta. Bagaimana, mungkin apa yang pendeta bisa tambahkan sehubungan dengan bagaimana merusaknya dosa ini sehubungan kehidupan kerohanian kita? Baik, terima kasih pendeta. Kalau kita berbicara tentang hubungan dengan Allah, maka tentu kita berbicara dalam konteks orang-orang yang sudah mengenal Allah. Memang patut disayangkan Tuhan bagi jemaat, tapi masih memiliki akan iri hati. Kenapa itu terjadi? Itu oleh karena mereka tidak mengakui Tuhan itu sebagai Allah mereka dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menghargai akan hubungan perjanjian dengan Tuhan yang telah mereka buat ketika mereka telah menerima Yesus. Dan sebenarnya ketika seseorang itu memiliki perasaan iri hati, maka itu menunjukkan bahwa dia memberontak terhadap Tuhan. Artinya bahwa dia tidak mau mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Tuhan dengan jelas menunjukkan, ya, beberapa ayat yang tidak tadi kita sudah bacakan, contoh-contoh dalam Alkitab juga banyak, terlebih di Perjanjian Lama, tentang masalah iri hati dan bagaimana Tuhan mau supaya kita jangan memiliki perasaan ini. Dan kalau kita tetap memiliki perasaan ini, maka sebenarnya kita sementara menentang Tuhan sendiri. Kita sebenarnya menempatkan diri kita lebih penting daripada perintah-perintah Tuhan. Sebenarnya kita harus tahu bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita seharusnya mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan, kita terus-menerus memberontak terhadap Tuhan dengan iri hati yang kita simpan. Tolong ingat cerita dari Saul. Ketika dia memelihara akan iri hati ini, lama-kelamaan hubungannya dengan Tuhan semakin jauh. Dan pada akhirnya membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Luar biasa pendeta, ternyata dampak dari dosa iri hati ini benar-benar sangat merusak 3 dimensi. Diri pribadi, lalu kemudian sesama manusia, dan juga terlebih hubungan rohani kita bersama dengan Tuhan. Kita masih akan masuk kepada segmen selanjutnya, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih aplikatif. Tetapi sebelumnya kita akan mengikuti dulu pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kita kembali lagi di dalam program DIG, Depth Insight Growth. Dan kita masih terus berfokus kepada 7 dosa mematikan, terlebih khusus dosa iri hati. Kita kembali lagi kepada narasumber kita, Pendeta Jemina Yohan. Pendeta, kira-kira setelah mempelajari dampak-dampak yang sangat merusak, kalau begitu, apakah ada nasihat-nasihat apa yang harus saya perbuat supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa iri hati? Mungkin sahabat-sahabat di rumah ingin mengetahui langkah-langkah apa atau nasihat apa yang
bisa pendeta bagikan bagi kita? Disilakan. Baik, terima kasih. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam dosa tersebut. Tetapi saya mau sampaikan dulu bahwa iri hati ini bisa aja mau datang kepada kita, dan itu dalam bentuk pencobaan, ya kan? Ketika kita merasa iri terhadap orang lain, maka mungkin kita boleh pikirkan apa yang pernah Tuhan sampaikan kepada Kain pada waktu ada perasaan ingin melakukan hal yang tidak berkenan kepada adiknya. Coba kita baca di dalam ini. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya sangat senang sekali membaca ayat ini. Tuhan katakan bahwa kepada Kain bahwa dosa sudah mengintip. Ya, sudah mengintip, dia bilang. Sudah mengintip di pintu apa? Di pintu hatimu. Dia sudah mengintip katanya. Ya, di depan pintu, atau itu kita mengerti di depan pintu hati lah ya. Karena itu pusat daripada kita mau mengambil keputusan. Nah, bagaimana supaya kita terhindar, tidak jatuh dalam pencobaan terhadap perasaan iri hati ini? Yang pertama adalah, tolong ingat bahwa Tuhan memberikan kita kuasa untuk tidak berdosa. Sebenarnya itu kata kalau kita baca sini, dia bilang Tuhan kasih kesanggupan. Manusia kalau mau datang kepada Tuhan, memilih untuk berpihak pada Tuhan, tidak akan berdosa, tidak akan jatuh dalam pencobaan. Nah, hal-hal yang praktis yang boleh kita pikirkan supaya kita tidak jatuh. Yang pertama adalah kalau ada perasaan iri hati, mari kita berusaha untuk bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Ya, kita mesti belajar untuk bersyukur. Karena kalau tidak bersyukur, kita akan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Berusahalah untuk jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Percayalah bahwa masing-masing ada berkat yang Tuhan sediakan. Ya, kalau kita sudah mulai membandingkan, maka itu pasti akan berbahaya. Kemudian yang berikut adalah, kalaupun kita menginginkan sesuatu, ataupun itu merupakan satu hal yang merupakan kebutuhan, bekerjalah keras. Lakukanlah pekerjaan kita dengan baik. Dan semoga dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat Tuhan, kita boleh mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya, apa yang kita butuhkan. Nah, saudara, satu lagi, Matius pasal 26 ayat 41. Yesus kasih tahu begini, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dia bilang, roh memang penurut, tapi daging lemah. Bahasa ini disampaikan kepada murid-murid, tapi hal ini juga bisa ditujukan kepada kita sebagaimana masalah iri hati. Berhati-hati. Berdoa, berjaga. Kalau ada pikiran untuk memiliki perasaan iri hati, ingat. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak mau kita memiliki perasaan itu, supaya kita boleh menang. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pendeta. Nah, pertanyaan selanjutnya. Setelah mungkin mempelajari pelajaran ini, saya menyadari bahwa saya sebenarnya sudah jatuh pada dosa ini. Apakah masih ada harapan untuk orang seperti saya? Bagaimana supaya saya bisa bertobat? Apa yang harus saya lakukan? Kira-kira seperti itu. Bagaimana pendeta melihat pertanyaan ini? Baik, terima kasih. Saudara, kalau dalam konteks berbuat dosa, bisa saja kita pernah melakukan hal ini. Ada yang mungkin baru sekali, ada yang mungkin 2 kali, ada yang mungkin sudah menjadi kebiasaan. Dan kita membaca dalam Alkitab bahwa Tuhan menentang orang yang iri hati, ya, tadi sudah kita bicarakan di atas. Kalau kita mendengar pelajaran ini, dan kita tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan hal ini, maka tentu secara sederhana kita harus bertobat. Kita harus tinggalkan hal ini. Bagaimana kita bisa bertobat? Saudara harus menempuh cara yang pertama adalah menyadari akan diri kita ini. Minta sama Tuhan supaya kita diberikan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Dan semoga dengan kesadaran yang ada pada kita akan menuntun kita pada pertobatan dan pengampunan. Yeskiel pasal 36 ayat 26 menjanjikan bahwa Allah sanggup untuk memberikan hati yang baru dan roh yang baru. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 katakan bahwa kalau kita akui dosa kita, Tuhan setia dan adil, Dia akan mengampuni kita, ya, mengampuni dosa kita, dan bukan cuma mengampuni, Dia akan menyanggupkan kita, Dia menyucikan kita dari segala kejahatan.
Jadi kita harus datang kepada Tuhan, sadari keadaan kita, dan kemudian akui itu, dan kita tinggalkan. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa untuk meninggalkan akan dosa ini. Dan bahkan kita boleh diampuni oleh Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, selanjutnya apakah mungkin ada kutipan dari tulisan yang diinspirasikan, yang boleh Pendeta bagikan bagi kita semua, yang memberikan nasihat, amaran, atau teguran sehubungan dengan dosa iri hati? Disilakan. Baik, saya mungkin akan bacakan saja kutipan-kutipan dari tulisan yang diinspirasikan. Contohnya dari buku Our High Calling. Dia bilang bahwa iri hati dan cemburu adalah penyakit yang mengacaukan semua kemampuan manusia. Iri hati berasal dari iblis. Yang para setan. Dia akan menjelek-jelekan orang lain dan akan membuat kebohongan dan kepalsuan untuk membangun diri mereka sendiri. Itu yang disampaikan kutipan yang pertama. Yang kedua adalah dia bilang bahwa iri hati itu bukan hanya penyimpangan temperamen, tapi itu adalah penyakit dan itu mengacaukan semua indera. Ya, jadi iri hati itu bukan cuma penyimpangan katanya, tapi sebuah penyakit. Dan itu dimulai dari iblis. Iblis ingin menjadi pertama di surga, dan karena dia tidak dapat memiliki semua kuasa dan kemuliaan yang dia cari, dia memberontak terhadap pemerintahan Allah. Dengan kata lain, orang yang memiliki iri hati adalah orang yang bersekutu dengan iblis. Ya, kalau boleh saya tambahkan. Dan kemudian yang terakhir, di dalam Testimony Tracer volume 2 dikatakan bahwa orang yang iri hati menutup matanya terhadap sifat-sifat baik dan perbuatan mulia orang lain. Dia akan selalu meremehkan dan salah mengartikan apa yang baik. Ya. Dan kemudian karena iri hati kepada seseorang berarti mengakui bahwa dia lebih unggul, kesombongan tidak akan mengizinkan konsesi apapun. Artinya bahwa dia tidak mau merasa orang lain itu lebih baik daripada dia. Dia tidak mau terima. Jika ada usaha untuk meyakinkan orang yang iri hati akan dosanya, maka ia akan menjadi lebih pahit lagi terhadap sasaran hasratnya, dan seringkali ia tidak dapat disembuhkan. Wow. Jadi memang saudara harus betul-betul sadari hal ini. Kenapa? Karena iri hati ini adalah salah satu deadly sin. Ya. Kenapa disebut deadly sin? Kalau terus-menerus dipelihara, dibilang sangat sulit dan bahkan dikatakan tidak dapat disembuhkan. Sangat berbahaya sekali. Mungkin itu aja yang saya boleh bagikan. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa sekali kita sudah belajar sejauh ini. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita. Dan saya percaya sahabat-sahabat di rumah kita semua sangat diberkati lewat diskusi Alkitab ini. Dan oleh karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba kepada rangkuman pembahasan. Sebagai closing statement atau kesimpulan dari pembahasan ini, sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Bolehkah Pendeta Nayoan memberikan sesuatu? Saudara, Tuhan mau supaya kita tidak memiliki akan perasaan iri hati ini. Tuhan mau supaya kita memiliki perasaan yang benar terhadap orang lain dan benar terhadap Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dosa iri hati ini berpusat di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dan Tuhan tahu apa yang sementara kita pikirkan. Ya, Tuhan tahu apa yang menjadi masalah dalam diri kita ketika kita memikirkan iri hati terhadap orang lain, memiliki iri hati terhadap orang lain. Itulah sebabnya saudara, kita harus meninggalkan akan dosa ini. Ya, kalau ada dosa dalam diri kita seperti ini, harus kita tinggalkan. Karena itu akan merusak diri kita, itu akan membuat kita tidak memiliki kedamaian, tidak memiliki ketenangan dalam diri. Dan saya yakin dengan pertolongan Tuhan, kita akan disanggupkan untuk tidak memiliki pikiran atau perasaan iri terhadap orang lain. Kalaupun kita sudah melakukan hal yang tidak berkenan pada Tuhan, dengan memiliki perasaan iri hati kepada Tuhan, mari kita merendahkan diri kepada Tuhan, dan kiranya dengan pertolongan Tuhan, Dia akan kasih kita hati yang baru, roh yang baru, sehingga kita memiliki perasaan yang baik kepada orang dan tidak memiliki iri hati apapun kepada orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Selalu ada harapan kalau kita datang kepada Tuhan. Bolehkah Pendeta Jemina Yohan mendoakan diskusi kita dan juga mendoakan sahabat-sahabat di rumah yang menyaksikan program ini? Disilakan Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga,
Terima kasih pada saat ini kami boleh mempelajari akan firman-Mu sehubungan dengan masalah iri hati, dan kami juga boleh melihat akan hal-hal praktis dalam kehidupan sebagai manusia. Bagaimana kami menghindari akan hal ini. Bapa, kami memohon kemurahan-Mu. Kalau kami sudah melakukan dosa dengan memiliki perasaan iri kepada orang lain, kami mohon Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong bantu kami, sadarkan kami Tuhan, bahwa memiliki perasaan iri hati hanya akan merusak diri kami, merusak orang lain, hubungan kami dengan orang lain, dan bahkan merusak hubungan kami dengan Tuhan. Bapa, tolonglah bantu sebelum dosa iri hati betul-betul merenggut ketenangan hidup kami dan bahkan mengancam keselamatan kami. Kami mohon Tuhan tolong bantu kami, supaya kami sadar kalau kami memiliki perasaan ini, kami boleh tinggalkan, dan kami boleh meminta kuasa Roh Kudus menguasai kami, dan kami boleh memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang positif kepada orang lain, dan kami boleh juga menghormati Tuhan dalam pikiran kami, ketika kami tidak memiliki perasaan iri kepada orang lain. Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami semua dalam tangan-Mu. Hamba berdoa memohonkan berkat untuk semua pemirsa yang mengikuti akan acara ini. Bapa tolong berkati. Di dalam pergumulan mereka masing-masing, Bapa tolong campur tangan. Bapa tolong berikan jalan keluar terhadap tantangan, masalah-masalah yang dihadapi. Dan biarlah ketika kami semua datang kepada Tuhan, kami boleh melihat pengalaman-pengalaman iman terjadi dalam kehidupan segala pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Kuatkan kami ya Tuhan, berikan kami juga kesanggupan untuk menghadapi segala tantangan ini, sambil kami menantikan apa yang baik yang Tuhan mau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga tak lupa menyerahkan akan pelayanan Cornelius Ministry dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tolong berkati, agar supaya media ini akan terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Jimmy Nanawan, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga dalam pelayanan di Universitas Advent Indonesia. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan juga kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan program-program dari Cornelius Media. Saya percaya ketika kita mencintai firman Tuhan, kita bertumbuh bersama-sama. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara-saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami, dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.